Dan yang terpenting, utang tidak digunakan untuk foya-foya, tapi dimanfaatkan untuk pembangunan yang produktif. Tidak ada proyek mangkrak seperti era sebelum Jokowi memimpin. Berbicara soal utang, pikiran orang-orang biasanya langsung negatif duluan. Apalagi kalau bicara utang pemerintah, itu bisa rame sekali. Seolah paling nasionalis seantero negeri ini. Padahal ujung-ujungnya kadang tidak mengerti mekanismenya. Mengapa pemerintah berutang atau hanya sekedar ikut-ikutan biar terlihat keren. Biasanya yang kerap vokal itu oposisi dan simpatisannya. Simpatisannya itu hanya dimanfaatkan oleh oposisi. Mereka terlihat saling mengisi antara satu dengan yang lain. Mungkin karena rata-rata simpatisan oposisi itu tidak paham soal utang negara. Ditambah mereka memang sejak semula tidak suka sama pemerintah. Dalam hal ini tentu saja sosok Jokowi. Nah, karena tertutup rasa benci itulah kerap menghilangkan akal juga logika sehat mereka. Kebanyakan para pembenci itu memandang dari sudut pandang yang sempit. Mungkin terhalang oleh rimbunnya daun-daun prasangka yang tumbuh lebat di benaknya mereka. Sahabat Indonesia, sesuai tema kali ini saya mencoba secara sederhana berbicara tentang utang pemerintah kita di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Seperti yang saya katakan, soal utang ini kerap menjadi komoditas politik yang seksi, memanfaatkan ketidakpahaman sebagian masyarakat. Bahkan AHY anak SBY pun juga pernah menjual kata utang ini untuk meraih simpati masyarakat, memojokkan pemerintah Jokowi, seolah rakyat Indonesia bisa digiring sesuai dengan kemauannya. Padahal bapaknya dulu juga utang, tapi utang untuk dikorupsi dan untuk memperkaya diri. Sahabat Indonesia, ada yang tahu AHY? Itu loh yang mantan mayor yang konon ngebet sekali untuk menjadi Presiden RI, tukang utang. Begitu rata-rata orang memberi stempel pemerintah Jokowi. Hei, gayung retak, coba dengar baik-baik ulasan sederhana saya ini. Setiap pemerintah memiliki program kerja untuk mensejahterakan warganya melalui APBN, yaitu dengan cara membangun infrastruktur, jalan tol, pelabuhan, pembiayaan pendidikan, juga kesehatan, hingga subsidi lainnya, dan juga semisal bansos, listrik, dan lain sebagainya. Secara umum, pemerintah juga mengalokasikan belanja negara pada 5 prioritas pembangunan yang ada, seperti pengembangan SDM, reformasi birokrasi, transformasi ekonomi, pengembangan infrastruktur, dan penyederhanaan birokrasi. Dan semua itu butuh yang namanya duit. Duit tidak serta-merta jatuh dari langit. Tapi sayangnya kas negara itu tidak cukup. Nah, di sini utang berperan untuk mencapai target pembangunan. Dan tidak hanya itu, ketika APBN dipakai untuk menghadapi tekanan seperti pandemi saat ini, tentu banyak stimulus yang mengalir. Dan pastinya banyak uang yang akan kita butuhkan. Jika sudah begitu, pastinya dibutuhkan uang yang lebih banyak lagi demi menyelamatkan ekonomi dari tekanan COVID-19. Dalam berutang pun, pemerintah itu tidak sembarangan. Pemerintah sangat berhati-hati dan juga terukur dalam berutang. Untuk penertiban utang setiap tahunnya,
pemerintah harus mendapatkan persetujuan dari DPR RI dulu. Setelah disetujui DPR, lalu penggunaannya diawasi oleh BPK. Jadi begitu mekanismenya ya. Jangan mau kita dibodohi oleh para politisi atau tokoh tertentu yang kerap memojokkan pemerintah hanya karena memiliki kepentingan. Jangan membayangkan semisal presiden ujung-ujung main utang atau menteri keuangan utang. Semua ada mekanismenya. Jadi melalui persetujuan wakil kita di DPR. Nah, baru-baru ini saya membaca berita yang sangat mengejutkan. Ternyata negara adidaya Amerika Serikat itu memiliki utang sampai 400.000 triliun lebih. Wah, ini gila sekali ini. Dari rilis berita yang saya baca, Amerika Serikat kembali menghadapi masalah politik klasik, yakni batas utangnya mereka. Oleh karenanya, Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen meminta anggota Dewan Amerika Serikat untuk bisa menaikkan batas utang untuk menghindari terjadinya krisis keuangan di negeri itu. Dan tahukah sahabat Indonesia, negara mana yang menjadi kreditur utang bagi Amerika Serikat? Atau negara yang meminjam duit untuk Amerika Serikat? Biar mudah sahabat Indonesia pahami. Dan ternyata berdasarkan data dari Departemen Keuangan Amerika Serikat, Cina memiliki surat utang atau obligasi senilai 1,07 triliun US dollar. Itu berdasarkan data pada akhir Juli lalu. Cina menjadi negara kreditur terbesar kedua Amerika Serikat. Nah, di urutan pertama ada Jepang dengan nilai 1,3 triliun US dollar. Kemudian melengkapi 5 besar kreditur Amerika Serikat ada Inggris, Irlandia, dan Swiss. Nah, sementara negara kita utangnya berapa? Dan masih aman gak sih? Berdasarkan data hingga akhir Juli 2021, utang Indonesia mencapai 6.570,17 triliun rupiah. Meskipun pemerintah tetap optimis utang tersebut bisa dibayar sampai lunas. Kok bisa? Undang-Undang Keuangan Negara RI nomor 17 tahun 2003 mengatur rasio utang terhadap PDB tidak boleh lebih dari 60%. Dan saat ini rasio utang RI terhadap PDB berada pada angka 40,51% per Juli terhadap PDB, dan jumlah ini masih dalam batas wajar dan aman. Jika dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, negara kita tercinta di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi itu masih jauh lebih rendah persentasenya. Bahkan ada negara tetangga yang mencapai 150%. Pada intinya utang Indonesia masih aman. Dan yang terpenting, utang tidak digunakan untuk foya-foya, tapi dimanfaatkan untuk pembangunan yang produktif. Jadi jangan khawatir, utang Indonesia masih aman. Tidak ada proyek mangkrak seperti era sebelum Jokowi memimpin.